Om Swastiastu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya Gede Agus Susila Putra. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar ini merupakan materi matematika kelas 9. Saya langsung mulai dengan definisi daripada bentuk akar itu sendiri. Perhatikan beberapa bentuk pangkat berikut. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Pada bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8, dikatakan bahwa 2 adalah akar pangkat 3 dari 8. Dan ditulis akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Demikian pula 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Dikatakan bahwa 3 adalah akar pangkat 2 dari 9. Dan dapat ditulis akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Jadi karena akar pangkat 2, 2-nya tidak usah ditulis. Perhitungan akar kuadrat bilangan-bilangan tersebut memenuhi definisi berikut. Jika A dan B bilangan bulat dan A pangkat N sama dengan B, maka A adalah akar pangkat N dari B. Sehingga ditulis A sama dengan akar pangkat N dari B. Nah, sekarang coba kalian periksa akar pangkat 2 dari 3, akar pangkat 2 dari 5, dan akar pangkat 2 dari 7. Jadi akar 3, akar 5, dan akar 7. Apakah memenuhi definisi tersebut atau tidak? Jika kalian memeriksanya dengan benar, maka bentuk-bentuk tersebut tidak memenuhi definisi tersebut. Jadi akar pangkat suatu bilangan yang tidak memenuhi definisi tersebut itu disebut dengan bentuk akar. Mengapa? Karena tidak ada bilangan real positif jika dikuadratkan hasilnya akan sama dengan 3, 5, dan 7. Baik, saya lanjut dengan sifat-sifat dari bentuk akar. Adapun sifat yang pertama, untuk A, akar pangkat N dari C, ditambah B, akar pangkat N dari C, itu akan sama dengan A tambah B, akar pangkat N dari C. Sebagai contoh, 4 akar 3 ditambah 5 akar 3, itu akan sama dengan 4 tambah 5 akar 3. Jadi koefisiennya kita jumlahkan karena angka yang di dalam akar itu sama-sama angka 3. 4 tambah 5 adalah 9, sehingga hasilnya menjadi 9 akar 3. Sifat yang kedua, untuk A akar pangkat N dari C dikurang B akar pangkat N dari C, itu sama dengan A kurang B akar pangkat N dari C. Sebagai contoh, 9 akar 7 dikurang 5 akar 7, itu akan sama dengan 9 kurang 5 akar 7. Nah, jadi sama. Kita tinggal kurangi koefisiennya, karena angka yang ada dalam akar itu sama-sama angka 7. 9 kurang 5 itu 4, sehingga hasilnya 4 akar 7. Adapun sifat yang ketiga, untuk akar pangkat N dari A kali B itu akan sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Misalkan akar 24 itu akan sama dengan akar 4 kali akar 6. Jadi 24 ini kita jabarkan.
cari perkalian atau cari dua buah bilangan jika dikalikan itu nanti hasilnya adalah 24. Dan salah satunya itu bisa kita akarkan. Jadi di sini 4 yang bisa kita akarkan sehingga menjadi akar 4 kali akar 6 yang diambil. Akar dari 4 itu adalah 2 sehingga menjadi 2 akar 6. Contoh berikutnya, akar pangkat 2 dari 48 itu sama dengan, jadi dijabarkan kembali, 48-nya itu merupakan hasil perkalian dari 16 kali 3. Jadi akar 16 kali akar 3. Kenapa kita ambil 16? Karena 16 itu bisa kita akarkan. Adapun akar dari 16 itu adalah 4, sehingga hasilnya adalah 4 akar 3. Sifat yang keempat, untuk P akar pangkat N dari A dikali Q akar pangkat N dari B itu akan sama dengan P kali Q akar pangkat N dari A kali B. Nah, contohnya 2 akar 3 dikali 4 akar 7 itu akan sama dengan, jadi koefisiennya kita kalikan, yang ada di dalam akar pun dikalikan juga. Jadi 2 kali 4 dan akar 3 kali 7. 2 kali 4 adalah 8, 3 kali 7 adalah 21, sehingga 8 akar 21. Nah, lanjut ke sifat yang kelima. Untuk akar pangkat N dari A per B, itu akan sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Sebagai contoh, akar pangkat 2 dari 9 per 25 kita jabarkan, jadi akan sama dengan akar pangkat 2 dari 9 dan akar pangkat 2 dari 25. Nah, jadi akar 9 itu adalah 3, akar 25 itu adalah 5, sehingga hasilnya 3 per 5. Nah, sekarang sifat yang keenam, untuk P akar pangkat N dari A per Q akar pangkat N dari B itu akan sama dengan P per Q akar pangkat N dari A per B. Nah, sebagai contoh, 8 akar 2 per 12 akar 3 itu akan sama dengan, koefisiennya kita bagi 8 per 12, akar 2 per 3. Nah, 8 per 12 itu sama-sama bagi 4 sehingga hasilnya 2 per 3. Nah, jadi 2 per 3 akar 2 per 3. Saya lanjutkan dengan merasionalkan penyebut suatu pecahan. Nah, yang pertama itu merasionalkan bentuk A per akar B. Adapun cara merasionalkan bentuk A per akar pangkat 2 dari B itu adalah mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Jadi A per akar pangkat 2 dari B itu akan sama dengan A per akar pangkat 2 dari B kali. Nah, jadi kita kalikan dengan akar pangkat 2 dari B karena akar pangkat 2 dari B itu merupakan penyebut. Jadi A kali akar pangkat 2 dari B itulah A akar pangkat 2B atau A akar dari B. Kemudian akar B kali akar B atau akar pangkat 2 dari B dikali akar pangkat 2 dari B adalah B. Sehingga akan mendapatkan hasil A per B akar pangkat 2 dari B. Nah, jadi di sini rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. Yang pertama, 4 per akar pangkat 2 dari 5. Yang kedua, akar pangkat 2 dari 3 dibagi akar pangkat 2 dari 6. Atau akar pangkat 3, akar 3 per akar 6. Boleh juga. Nah, kita jawab bersama. Untuk yang pertama, 4 per akar 5 atau 4 per akar 2 dari 5 itu akan sama dengan 4 per akar pangkat 2 dari 5 kali akar pangkat 2 dari 5 per akar pangkat 2 dari 5. Nah, 4 kali akar pangkat 2 dari 5 itu adalah 4 akar 5. Kemudian akar pangkat 2 dari 5 dikali dengan akar pangkat 2 dari 5 adalah akar pangkat 2 dari 25. Akar pangkat 2 dari 25 itu adalah 5. Sehingga menjadi 4
akar 5/5. Nah, akar pangkat 5 kali akar pangkat 5, akar pangkat 25, hasilnya adalah 5. Jadi di sini 4 per akar pangkat 2 dari 5 itu sama dengan 4/5 akar 5. Atau 4/5 akar pangkat 2 dari 5. Kemudian untuk yang kedua, akar pangkat 2 dari 3 dibagi akar pangkat 2 dari 6. Atau akar 3 per akar 6 sama dengan akar 3 per akar 6 kali akar 6 per akar 6. Nah, akar 3 kali akar 6 adalah akar 18 atau akar pangkat 2 dari 18. Kemudian akar 6 kali akar 6 itu tetap 6. Sehingga menjadi akar pangkat 2 dari 18 per 6. Nah, akar pangkat 2 dari 18 ini kita bisa jabarkan kembali. Nah, 18 itu merupakan perkalian 9 dengan 2. Sehingga menjadi akar 9 kali akar 2 per 6. Nah, akar pangkat 2 dari 9 itu adalah 3. Sehingga menjadi 3 akar 2 per 6. Nah, 3 dan 6 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Sehingga hasilnya 1/2 akar 2. Nah, saya lanjut ke yang kedua, merasionalkan bentuk C per A plus minus akar B. Nah, jadi di sini jika C per A tambah akar B akan sama dengan C per A tambah akar B kali A kurang akar B per A kurang akar B. Jadi caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk sekawan dari A tambah akar B, yaitu A kurang akar B. Kemudian untuk C per A kurang akar B akan sama dengan C per A kurang akar B kali. Nah, karena di sini kurang, jadi kita kalikan dengan tambah A tambah akar B per A tambah akar B. Sebagai contoh, 3/6 tambah akar pangkat 2 dari 3 itu akan sama dengan 3/6 tambah akar 3 dikali, ya jadi kita gunakan kurang sekarang karena penyebutnya itu tambah. Jadi kali 6 kurang akar 3 per 6 kurang akar 3. Nah, di sini 3 pemilang dikalikan pemilang, penyebut dikalikan penyebut. Nah, jadi 3 kali 6 itu 3 kali 6 kurang akar 3. Jadi yang di atas kita kalikan dengan yang di atas, atau pemilang dengan pemilang, penyebut dengan penyebut. Kemudian 6 tambah akar 3 dikali 6 kurang akar 3 itu adalah 36 kurang 3. Dari mana dapat? Tentu kalian masih ingat waktu kelas 8. Nah, untuk mengingatkan sekarang saya kasih di sini untuk penyebutnya 6 tambah akar 3 dikali 6 kurang akar 3. Di sini menjadi 6 dikali 6 kurang akar 3 ditambah akar 3 kali 6 kurang akar 3. Nah, 6 kali 6 itu 36. 6 kali negatif akar 3 jadi negatif 6 akar 3 ditambah 6 akar 3 itu didapat dari akar 3 kali 6. Kemudian dikurang akar 9. Nah, jadi di sana akar 3 dikalikan dengan akar 3 itu akar 9 karena sana tanda kurang, jadi kurang akar 9 ya, jadinya akar pangkat 3 kali akar pangkat 3 itu akar pangkat 2 dari 9. Sekarang negatif 6 akar 3 tambah 6 akar 3 itu bisa dihilangkan sehingga sisa 36 akar 9 itu adalah 3, jadi 36 kurang 3. Nah, sekarang baru saya lanjut kembali. Jadi 3 kali 6 kurang akar 3 per 36 kurang 3 itu sama dengan 3 kali 6 kurang akar 3. Nah, 36 kurang 3 itulah 33. Kemudian 3 dengan 33 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. Sehingga menjadi
1/11 kali 6 kurang akar 3. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan bilangan berpangkat pecahan. Untuk A pangkat M per N itu akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Atau akar pangkat N dari A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat M per N. Nah, di sini yang pertama mengubah bentuk pangkat ke bentuk akar. Saya berikan contoh. Yang A 3 pangkat 1/2, jadi kita ubah ke dalam bentuk akar sehingga menjadi akar pangkat 2 dari 3. Nah, karena 3 itu 3 pangkat 1 kita nggak usah tulis satunya. Kemudian akar pangkat 2 dari 2, 2-nya juga kita tidak perlu tulis. Yang ke B, 5 pangkat 2 pangkat per 3. Itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu 25, sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 25. Kemudian mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat pecahan. Nah, misalkan di sini, yang ke A, akar pangkat 2 dari 6. Itu akan sama dengan 6 pangkat 1/2. Kemudian yang B, akar pangkat 3 dari 9. Nah, sama dengan akar pangkat 3 dari, 9 itu merupakan atau sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga menjadi 3 pangkat 2/3. Selanjutnya saya lanjut ke notasi ilmiah atau bentuk baku ya. Jadi di sini ada bentuk umumnya. Jadi untuk yang pertama, jika bilangannya itu lebih dari 10, akan berlaku A kali 10 pangkat N dengan N bilangan asli. A lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 10. Nah, jadi saya berikan contoh. 8.500.000 itu akan sama dengan 8,5 kali 1 juta. Nah, jadi kita harus jadikan A kali 10 pangkat N. Di mana A harus lebih dari 1, kurang dari 10. Makanya jadi 8,5. Karena 8,5 itu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi tinggal kalikan dengan, biar hasilnya 8.500.000, kalikan dengan 1 juta. Nah, 1 juta ini bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 10. Sehingga menjadi 8,5 kali 10 pangkat 6. Nah, baik, saya lanjut ke contoh yang kedua. Nah, 14.000. Nah, itu akan sama dengan berapa? 14 itu akan berubah 14.000. Nah, jadi 1,4 biar dia itu bilangan tersebut lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi 1,4 dikali berapa? Jadi 1,4 dikali berapa biar hasilnya 14.000? Ya, dikali 10.000. 10.000 itu adalah bilangan bisa dirubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 10. 10.000 itulah 10 pangkat 4. Sehingga menjadi 1,4 kali 10 pangkat 4. Selanjutnya saya ke bentuk umum yang kedua, yaitu bilangan antara 0 dan 1. Jadi A kali 10 pangkat negatif N dengan N bilangan asli, A lebih dari itu sama dengan 1 dan A kurang dari sama dengan 10. Jadi jika bilangannya antara 0 dan 1 akan berlaku A kali 10 pangkat negatif N. Nah, saya kasih contoh, jadi biar adik-adik paham semua. 0,000085 itu akan sama dengan, jadi kita rubah dulu menjadi bentuk pembagian. Karena di sini 0, ya di bawah 1. Nah, jadi ini akan sama dengan 8,5 per atau dibagi dengan 1 juta. Jadi biar hasilnya 0,000085 itu dibagi 1 juta. 1 juta itu kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 10. Sehingga menjadi 8,5 per 10 pangkat 6.
Nah, sekarang baru kita bisa rubah. Karena notasi ilmiah atau bentuk bakunya itu berupa perkalian. Sehingga menjadi 8,5 kali 10 pangkat negatif 6. Ini sudah sempat dibahas pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian contoh berikutnya 0,00627 itu berubah menjadi 6,27 per 1000. Ya, jadi kenapa 6,27 bukan 0,6? Karena 6,27 itu adalah bilangan yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi kita ambil 6,27 per 1000. Jadi biar hasilnya 0,00627 jadi dibagi 1000. Nah, 1000 ini merupakan bilangan berpangkat, itu 10 pangkat 3. Sehingga menjadi 6,27 dibagi 10 pangkat 3. Kita ubah kembali ke dalam bentuk perkalian. Sehingga pangkatnya berubah menjadi negatif. 6,27 kali 10 pangkat negatif 3. Baik adik-adik, cukup dulu sampai di sini untuk hari ini. Semoga adik-adik semua bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik, sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik pula. Akhir kata saya aturkan para mesanti, Om Santi, 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 Om. Salam sehat dan sukses untuk kalian semua.